Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam program News from the Future bersama saya Rara Sihaan dari Filler Lady. Di hari ini kita akan menyampaikan sebuah pesan-pesan yang luar biasa, pesan-pesan mengenai masa depan. Pertama-tama saya undang Bapak Ibu untuk buka Mazmur 19 ayat 1-4. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Mazmur 19 ayat 1-4. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Artinya Bapak Ibu, Tuhan lagi mau bilang seperti ini. Yang pertama, kemuliaan Tuhan, suara Tuhan, dan kehendak Tuhan, bahkan rencana-rencananya yang belum kita ketahui, bukan hanya tertulis dalam firman Tuhan. Seluruh firman Tuhan mencakup rencana, mencakup isi hati Tuhan, tetapi kita harus tahu bahwa melalui ciptaannya, bahwa melalui peristiwa-peristiwa, bahkan langit, bumi, alam semesta, itu juga menceritakan pekerjaan tangan Tuhan. Kita harus waspada, kita harus memperhatikan setiap tanda-tanda alam, kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, Tuhan lagi mau bilang seperti ini. Langit dan benda-benda di langit itu menceritakan kemuliaan Tuhan. Langit menceritakan misteri-misteri ilahi, baik gerhana bulan, gerhana matahari, baik bulan purnama, supermoon, apapun itu menceritakan mengenai kemuliaan Allah. Ketika Tuhan lagi berbicara mengenai peristiwa di langit, Tuhan lagi menunjukkan keilahiannya, rahasia-rahasianya kepada setiap kita untuk kita mengetahui suara masa depan yang Tuhan beritakan. Yang ketiga, Tuhan katakan cakrawala. Cakrawala itu berbicara batas antara langit dan bumi. Cakrawala berbicara horizon, titik terjauh yang kita bisa lihat dan menjadi batas antara langit dan bumi. Artinya Tuhan lagi mau bilang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bumi itu semua adalah batasan-batasan yang Tuhan lagi mau berikan. Itu semua terjadi atas seizin Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu maha baik. Tuhan tidak pernah melakukan suatu hal yang tidak baik. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah melakukan suatu hal yang tidak baik. Dia tidak bisa berbuat jahat. Tetapi kita tahu bahwa si jahat, iblis, dia selalu mau berbuat jahat. Tetapi iblis tidak dapat berbuat jahat tanpa seizin daripada Tuhan. Apa artinya seizin Tuhan? Bukan berarti Tuhan mau merencanakan yang jahat. Tetapi kita bisa lihat, we can see from God's perspective. Kita bisa lihat daripada perspektifnya Tuhan mengenai semua hal-hal yang terjadi di dunia. Baik yang baik maupun yang jahat. Artinya segala sesuatu yang buruk yang iblis kerjakan, kita dapat lihat itu menjadi suatu hal kebaikan yang Tuhan mau bicara buat setiap kita. Yang keempat, setiap hari ada berita dari surga dan setiap malam ada pengetahuan dari surga. Artinya peristiwa di langit dan di bumi menjadi pengetahuan dan sebuah berita. Berita dan pengetahuan bukan hanya kita dengar dari khotbah-khotbah hamba Tuhan, bukan daripada khotbah-khotbah di gereja, no Bapak Ibu, tapi itu semua kita bisa lihat, kita pelajari dari berita-berita di dunia, dari peristiwa-peristiwa alam atau kejadian-kejadian di dunia. Kita harus bisa menangkap isi hatinya yang tersirat. Bukan hanya yang tersurat, kita harus tahu yang tersirat. Contohnya bahwa ketika zaman Nabi Musa belum ada Alkitab dan Tuhan Yesus itu belum datang ke dunia. Tetapi berita dan pengetahuannya tersirat melalui kejadian wabah-wabah. 10 tulah itu Bapak Ibu. Dan bahkan Taurat-Taurat yang Tuhan singkapkan kepada Musa. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Oleh karena itu di hari ini, apa yang tersirat hari ini Bapak Ibu? Kita tahu bahwa 5 Agustus kemarin bumi dunia ini sedang mengalami peristiwa duka. Kita tahu ada ledakan di Beirut di Libanon pada tanggal 5 Agustus 2020. Dan pertama-tama kami mau ucapkan juga turut bersimpati atas meledaknya Libanon dan di Beirut ini. Kita mau berdoa bersama-sama, kita setiap orang percaya, kita mau sama-sama berdoa dan mendukung dalam doa untuk Libanon dan Beirut ini. Tetapi Bapak Ibu, di balik peristiwa ledakan ini kita harus tahu bahwa Tuhan sedang menyiratkan berita dan pengetahuan surga tentang masa depan. Tuhan sedang menaruh pesan-pesannya melalui peristiwa untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ada amin? Bapak Ibu, kalau kita dengar kata Libanon, Libanon itu ada 71 kali kata Libanon tercatat dalam perjanjian lama. Kata Libanon itu artinya adalah putih.
Kalau Bapak Ibu mendengar kata putih, apa yang Bapak Ibu ingat? Putih berbicara tentang sesuatu yang kudus. Putih berbicara mengenai salju. Dan memang benar tafsiran Alkitab mengenai Libanon yang artinya putih adalah karena Gunung Libanon itu diketahui memiliki salju. Sehingga arti kata Libanon itu artinya putih. Sehingga dia berbicara tentang salju atau sesuatu yang putih. Dan ketika ledakan terjadi di Libanon, kita harus tahu bahwa ada tanda dan pesan dari Tuhan. Dan kalau kita ingat tadi putih artinya kekudusan, artinya pemurnian, artinya pemutihan. Artinya Tuhan lagi mau bilang buat setiap kita, bukan hanya untuk Libanon tapi untuk seluruh bangsa-bangsa, buat kita semua, bahwa ketika ini terjadi kita akan restart, kita akan kembali putih, kita akan mengalami pemurnian, pemutihan. Tuhan bilang this is the time for restart, this is the time for new beginning. Ini waktunya permulaan yang baru untuk bangsa-bangsa. Ada amin Bapak Ibu? Tapi kenapa yang kita lihat tandanya kok ledakan, kok tandanya sepertinya hal-hal buruk? Tapi Tuhan bilang di balik itu semua ada rencana Tuhan. Di balik itu semua ada pesan masa depan yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa Libanon sesungguhnya adalah saudara kita. Libanon kalau kita baca sejarahnya, Libanon memiliki satu wilayah yang sama dengan bangsa pilihan Tuhan. Di mana artinya Libanon adalah menjadi satu dan artinya kita adalah saudara dengan Libanon. Walaupun kejadiannya saat ini berupa ledakan, kita harus percaya Tuhan lagi mau berbicara. Ada sesuatu yang Tuhan mau bangun, ada sesuatu yang mau Tuhan rombak, ada sesuatu yang mau Tuhan pulihkan atas Libanon. Dan juga untuk setiap kita umat percaya. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan yang kedua, kata Libanon pertama kali muncul di Ulangan 1 ayat 7. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di mana itu berbicara tentang mengenai yang tadi saya bilang tentang satu wilayah. Itu artinya Tuhan lagi mau nyatakan seperti ini buat setiap kita, buat Libanon, bahwa Tuhan sedang mau melakukan Yesaya 54. Ini waktunya setiap kita keturunan Abraham, baik Ishak dan Ismail, kita akan menerima warisan-warisan ilahi daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini waktunya Tuhan lagi mau memperbesar, memperluas batasan-batasan. Tuhan lagi memperluas warisan-warisan rohani kita. Buat setiap keturunan Abraham baik Ishak dan Ismail, kita harus klaim bahwa ini waktunya setiap kita akan menerima warisan secara utuh. Warisan secara utuh daripada Tuhan buat setiap kita, baik warisan rohani, warisan spiritual, apapun itu kita klaim dan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya arti daripada pengertian kenapa hal ini bisa terjadi, Bapak bisa baca di Yosua 12 ayat 7. Bapak juga bisa baca di Yosua 13 ayat 5. Artinya ini adalah sebuah tanda, memang ada pergolakan di Timur Tengah. Akan ada suatu tanda segala sesuatu yang pergolakan, peperangan ada terjadi di Timur Tengah. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Tuhan bilang ketika itu terjadi jangan takut. Sebab Tuhan yang akan memberi kemenangan buat setiap kita. Sebab Tuhan bilang walaupun peperangan rohani itu terjadi, walaupun kita sedang mengalami medan peperangan, Tuhan yang akan membela setiap kita. Tuhan yang akan membuat kita menjadi pemenang, menjadi lebih pemenang, lebih dari pemenang. Dan kita akan merebut setiap warisan kita di dalam nama Yesus. Yang ketiga, lambang bendera Libanon adalah pohon aras. Pohon aras itu kayunya dipakai untuk membangun bait Allah pertama dan bait Allah kedua. Bapak Ibu bisa baca di Raja-Raja 5 ayat 13-14. Juga di 1 Raja-Raja 7 ayat 2-5. Dan bahkan di istana Salomo membangun public hall. Salomo membangun sebuah ruangan besar yang disebut House of the Forest of Lebanon. Artinya secara fisik untuk bangsa pilihan Tuhan, untuk setiap kita, ledakan ini mengingat bahwa ada pembangunan bait Allah yang ketiga yang akan segera dimulai. Tapi ingat ketika bait Allah yang ketiga itu dibangun, kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan segera datang. Tetapi untuk Israel rohani buat setiap kita, Yesaya 60 itu menjadi bagian kita. Karena ini saatnya kita gereja Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita akan menerima pemindahan kekayaan dari orang-orang fasik. Ada amin? Bapak Ibu baca dan klaim Yesaya 60 itu menjadi bagian kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita ingat House of Lebanon, ketika di Raja Salomo membangun itu semua, kita harus ingat pesan Tuhan, janji Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat anak-anak Ismail, yaitu
saudara sepupu kita, anak-anak Ismail akan kembali dipulihkan bersama dengan Ishak. Artinya House of Lebanon, artinya Ishak dan Ismail akan menyembah Yeshua HaMashiach. Ini waktu pemulihan untuk anak-anak Abraham, sehingga Ishak dan Ismail akan menyembah Yeshua HaMashiach di dalam nama Yesus. Yang keempat, apa yang terjadi di Lebanon ketika diledakan ini muncul? Bapak Ibu bisa baca, itu tercatat di Alkitab di Yesaya 40 ayat 16. Bahwa Lebanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Juga Bapak Ibu bisa baca di Zakaria 11 ayat 1-2. Bukalah pintu-pintumu hai Lebanon supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah hai pohon sanobar sebab sudah rebah pohon aras yang sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah hai pohon-pohon tarbantin basahan sebab telah rata hutan yang lebat itu. Artinya Tuhan lagi mau bilang seperti ini. Ketika hal ini terjadi, Tuhan sedang membuka pintu-pintu penuaian jiwa. Tuhan sedang membuka pintu-pintu penginjilan yang luar biasa. Dan Tuhan lagi mau bilang tidak ada Tuhan selain Tuhan Yeshua HaMashiach. Bahwa Tuhan lagi mau tunjukkan keperkasaannya. Tuhan lagi mau tunjukkan bahwa Allah yang maha dahsyat yang sedang berperkara. Allah yang maha dahsyat yang sedang muncul. Dan tidak ada Allah selain Tuhan Yeshua HaMashiach. Selanjutnya yang kita lihat bahwa di Lebanon tertulis, di Alkitab tertulis Lebanon 7 kali itu di Song of Solomon atau di Kidung Agung. Dan arti kata Lebanon juga adalah lebona yang artinya incense atau artinya dupa yang harum. Ini menunjukkan Tuhan lagi mau bilang ketika ada dupa yang harum, ketika kita mengingat tentang Lebanon, artinya doa-doa kita telah sampai di tahta Tuhan. Kita harus percaya dupa yang harum itu sedang naik ke tahta Tuhan dan doa-doa kita sudah datang kepada Tuhan. Di Song of Solomon, di Kidung Agung juga berbicara bahwa Lebanon itu adalah kekasih Tuhan. Lebanon itu berbicara adalah kekasih Tuhan yang sedang dipanggil mendekat. Kita saat ini memang masih di bulan Av, tapi di bulan depan kita masuk di bulan Elul. Dan Elul berbicara Ani Ledodi Fedodili. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan kekasihku. Sehingga arti kata Ani Ledodi Fedodili erat hubungannya dengan Lebanon. Artinya Bapak Ibu ketika kita lihat peristiwa ini terjadi atas Lebanon, kita tahu pesan profetiknya, Tuhan akan mendekap kita erat-erat. Tuhan akan membuat kita intim dengannya lebih dari sebelumnya. Ini adalah waktunya Aniledodi Fedodili. Kita adalah kekasih-kekasih Tuhan yang akan datang mendekat ke hadapan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan yang kelima, artinya adalah Tuhan lagi mau bilang, Lebanon itu kita buka di Matius 4 ayat 15, Yesaya 8 ayat 23. Lebanon itu berkaitan erat dengan suku Naftali. Lebanon itu berkaitan erat dengan warisan daripada suku Naftali pada bangsa Israel. Oleh karena itu Tuhan lagi mau bilang bahwa ini waktunya Injil Kerajaan Surga akan mulai tersebar sampai ke bangsa Israel. Ini waktunya Injil-Injil yang dulu tertutup, Injil Kerajaan yang belum tersebar, ini waktunya akan tersebar dan bangsa Israel akan mendengar Injil Kerajaan Surga. Tanah Naftali, tanah Zebulon itu adalah warisan bangsa Israel. Disitulah nama Tuhan Yesus ditinggikan. Disitulah raja di atas segala raja ditinggikan. Artinya kerajaan Tuhan akan muncul, akan hadir dan akan bertahta atas bangsa Israel. Tapi pertanyaannya buat setiap kita, ketika kita melihat peristiwa ini, ketika kita lihat janji Tuhan mengenai hal ini, apakah kita mau menjadi lost generation atau last generation? Pilihannya ada di tangan kita semua Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi lost generation. Jangan sampai kita menjadi generasi yang kehilangan momentum. Tapi biarlah kita menjadi orang yang last generation. Kita yang membawa kegerakan akhir zaman yang luar biasa. Kita generasi yang menangkap momentum Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap kita melalui peristiwa ini, kita berjaga-jaga, kita berdoa. Biar hanya kehendak Tuhan yang jadi. Kerajaan Tuhan yang ada, yang memerintah atas kita semua, atas bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Dan biarlah revival itu yang terjadi, biar penuaian jiwa yang terjadi, pemulihan demi pemulihan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersiap-siap buat setiap apa yang sudah kita bagikan hari ini, setiap poin-poin mengenai tanda-tanda alam, peristiwa-peristiwa alam, kita berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus datang segera. Berdoa dan berjaga-jaga. Waktunya tidak lama lagi. Tuhan Yesus datang segera. Persiapkan diri kita, terus berdoa buat bangsa-bangsa. Persiapkan hidup kita. Jangan sampai kita lengah, tapi terus kita introspeksi diri. Terus kita tangkap momentum Tuhan. Biar kita menjadi the last generation. Kita membawa revival
revival daripada Tuhan Yesus Kristus dari setiap hidup kita ke bangsa-bangsa. Bahkan kita mengembalikan kemuliaan Tuhan ke bangsa Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Keep praying, terus berdoa, jangan pernah berhenti, never give up. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu like, share, subscribe daripada video ini. Sehingga banyak orang akan diberkati, banyak orang akan berjaga-jaga dan hidup mereka diubahkan. Ada amin Bapak Ibu? Akhir kata, saya Revealer Lady Rara Siahaan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.